Om Tim Palayung Gambreng. Bagaimana kisah pertama saat kali dilirik dunia luar? Jadi Kampung Lali Gadget pertama kali dilihat oleh media, dilihat oleh dunia luar itu mungkin sejak pertama kali kami munculkan istilah Kampung Lali Gadget itu karena banyak orang. Akhirnya ya teman-teman komunitas pemuda, berbagai komunitas pemuda di situ akhirnya ikut join di kegiatan di tahun 2018. Terkait KLG ini sendiri yang menjadi hambatan Ya. dan bagaimana cara menyikapinya sendiri Kak terhadap visi awal dan juga perkembangan KLG ini ke depannya? Skeptis itu banyak sekali ya, kalau dalam mungkin masyarakat sendiri, bahkan pemerintah lokal, pemerintah dalam lingkup desa itu juga sulit sekali mempersepsikan nilai-nilai ini ke mereka, karena ya kembali lagi tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan itu yang jadi masalah ketika kita berkegiatan di desa. Misalnya kegiatan yang semacam ini yang mungkin tidak berdampak langsung kepada diri mereka secara pragmatis, secara ekonomis, itu mungkin orang tidak akan mau mendukung. Kenapa saya mendukung? Kalau itu tidak berdampak, tidak menguntungkan saya secara pribadi. Hal kayak gitu ya, jadi hambatan juga. Tapi caranya ya kita berikan apa yang mereka mau. Kita tunjukkan bahwa KLG itu juga berdampak secara ekonomi. KLG itu juga bisa memberikan nilai-nilai yang mereka mau. Ya kita tunjukkan ya dengan sabar, tetap mendengarkan kritik, tetap mendengarkan masukan dan sebagainya. Tapi kita tetap jalan. Nah, jadi masalah kan ketika kita dikritik, ketika kita dihantam, kita berhenti. Itu yang jadi masalah. Kita dihantam, jatuh, bangun lagi, hantam, jatuh, bangun lagi. Itu kunci suksesnya di situ. Tantangan dalam memulai kegiatan Kampung Lali ya, yang perlu digarisbawahi Kampung Lali Gadget itu tidak didirikan, tidak pernah diresmikan, karena prinsip berkegiatan di Kampung Lali Gadget adalah bermain. Karena yang jadi tantangan itu ketika saya menyelesaikan kuliah S2 pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di UNER. Waktu S2 saya memang mempergunakan masa pertengahan S2 saya untuk merintis KLG. Jadi S2 saya sampai molor. Dan itu bayar sendiri. Bukan beasiswa, dan harusnya ditempuh dalam 2 tahun, saya tempuh dalam 4 tahun. Jadi molornya sudah lama, dan yang jelas biayanya sudah 2 kali lipat dari perkiraan awal. Dan itu ya sampai ekonomi kita ya terlunta-lunta ya, sampai punya hutang banyak dan sebagainya untuk bayar kuliah itu. Dan ada juga kalau dari keluarga sendiri, mungkin orang tua itu dulu karena mungkin KLG itu belum terlihat besar seperti ini dan menghasilkan ya tidak mendukung, karena belum ada, dianggap ya bermain biasa yang itu belum ada dampak apa-apanya gitu kan bagi keluarga. Dan akhirnya sekarang sudah bisa menghasilkan. Kalau dulu sampai diancam oleh ibu saya, karena saya kan punya gubuk ya, perpus di depan itu karena saya nggak lulus kuliah S2, saya diancam kalau nggak lulus bulan ini, tahun ini, ibu saya mengancam gubuknya akan dibakar. Itu membuat kegiatan yang bisa disambut banyak orang, kegiatan per minggu, dan akhirnya bisa menghasilkan sedikit banyak sumber dana dari situ untuk keberlanjutan selanjutnya, sehingga bertahan sampai sekarang. Kalau aku tuh memang anaknya gak suka sama hal baru, suka eksplor hal baru.
apalagi dengan hal-hal yang berhubungan sosial lingkungan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ini kan sering ketemu orang baru ya, dan aku suka sama banyak pengalaman, ilmu baru itu yang seringkali atau banyak kali yang aku dapat. Nah itu hal yang paling berkesan itu selain seru-seruan di situ, itu pertama kali aku berani pegang lele itu di situ. Soalnya kan ada anak kecil yang kayak, "Kak, tolong Kak ambilin lele di situ." Nah itu sebagai kayak hal baru dan itu cukup berkesan sih. Soalnya pengalaman pertama kali juga di situ. Bersama teman dan bersenang senang. La 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 pandanglah awan. Jaga Dan melestarikan permainan tradisional di era modern. Di sana